Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Di langit di atas kota iblis, dua sosok kuat bertarung satu sama lain. Yang satu berbaju putih, yang satu lagi berbaju hitam. Keduanya terus melantunkan prasasti sihir dalam upaya untuk saling menyakiti. Karena itu, seluruh langit diterangi dengan warna pelangi. Sebagai rubah setan berekor 9, Sulinger sangat berbakat. Dia berada di tingkat kedua tahap transformasi bayi. Lawannya, yang berkulit hitam, berada di tingkat keempat tahap transformasi bayi. Dia begitu kuat sehingga inti dari materi di sekelilingnya terpelintir menjadi kekosongan atas perintahnya. Bang! Mereka telah berjuang selama berjam-jam. Segera, Sulinger tidak bisa lagi melawan. Dia terhuyung mundur, darah keluar dari mulutnya dan menodai pakaian putihnya. Sulinger, saya sarankan Anda menyerah dan menyerah kepada saya, kata pria itu. Selama kamu dan rekan-rekanmu setuju untuk menjadi budakku selamanya, aku mungkin akan membuatmu tetap hidup, dia mencibir. Tandai situs web ini gratis, web VL.com untuk memperbarui novel terbaru. Lin Yi, jika kamu berani menghancurkan klanku, Sun Wukong akan memburumu, dimanapun kamu berada. Sulinger berkata dengan dingin. Haha, Sun Wukong, maksudmu mantan Raja Iblis yang berada di panggung bayi asli? Kenapa aku harus takut padanya? Lin Yi mencibir, menggelengkan kepalanya. Ya, dia memang membunuh salah satu tuanku dengan meriam bertenaga dewa miliknya. Namun, jika bukan karena ketidakmampuan dan kepercayaan diri tuan itu, dia tidak mungkin membunuh siapapun di klan saya. Selain itu, aku bisa menghancurkan meriam bertenaga dewa dengan tinjuku. Betulkah? Bagaimana dengan fraksi surga yang meledak? Beranikah kamu mengatakan kamu tidak takut? Sulinger berkata. Sulinger, sejauh yang saya ketahui, anggota fraksi surga yang meledak semuanya manusia. Mungkin Anda sudah lupa, klan misterius tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan manusia. Selain itu, saya belum pernah mendengar apapun tentang apa yang disebut Sun Wukong ini dari siapapun kecuali Anda sendiri. Petik 2. Sulinger terdiam dan wajahnya menjadi sangat pucat. Dia telah mencoba mencari Sun Wukong selama setahun terakhir. Dia telah mendengar tentang Suke dan Hua Wuke dari fraksi surga yang meledak, tapi dia tidak pernah mendengar apapun tentang Sun Wukong. Karena itu, rekan-rekannya meragukan Raja Iblis Dukun menjadi anggota dari fraksi surga yang meledak. Lagi pula, bukan hal yang aneh bagi Raja Iblis Dukun untuk berbohong. Kamu telah melawan kami selama 2 bulan dan telah kehilangan banyak rekan. Anda tidak dapat menyelamatkan orang-orang Anda dari kehancuran. Mengapa tidak menyerah saja dan menyerah saat saya masih dalam suasana hati yang baik? Kalau tidak, aku pasti akan membunuh kalian semua, Lin Yi tersenyum. Jika Lin Yi benar-benar ingin membunuh seluruh klan misterius, dia bisa melakukannya sebulan yang lalu. Namun, dia ingin menangkap beberapa anggota klan misterius dan menjadikan mereka budaknya. Begitu dia melakukan ini, dia akan menjadi terkenal dan bahkan terpilih menjadi raja berikutnya dari klan binatang iblis. Sungguh, tidak perlu memperpanjang pertempuran ini lagi, katanya. Sulinger terluka parah dan akan pingsan kapan saja. Dia kemudian mulai mengingat kenangan yang dia miliki tentang Sun Wukong. Dia sangat tangguh sehingga dia akan menakuti kesengsaraan surgawi. Suatu kali, ketika rekan-rekan saya dikelilingi oleh binatang iblis, dia sendiri yang membunuh kepala klan binatang iblis yang berada di tahap transformasi bayi. Sekarang dia pergi dan kita berada di bawah serangan binatang iblis lagi. Rekan-rekan saya hampir musnah. Sudah hampir 2 bulan kami di sini. Dia masih belum menunjukkan dirinya. Memikirkan hal ini, Sulinger merasakan api harapan di hatinya mulai padam. Apakah ini berarti klan saya akan musnah hari ini? Apakah ini berarti kita akan menghilang? Sulinger berkata, Sun Wukong, kamu di mana? Sementara itu, Suke telah tiba di kota iblis, kota klan binatang iblis. Karena dia tidak meluangkan waktu untuk mengatur susunan teleportasi dengan benar, dia gagal tiba di pusat kota. Sebaliknya, dia tiba di tempat yang hanya beberapa mil jauhnya dari kota. *CK, kenapa ada begitu banyak binatang iblis di sini? Kata Budfest. Ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Suke buru-buru melihat ke kejauhan dan melihat Sulinger. Dia masih hidup, apa keberuntungan. Wajah pantat, datang, ayo bunuh binatang iblis itu. Nanti, saya akan menghadiahi Anda dengan stinky tofu yang lezat, kata Suke dengan suara rendah. Dia kemudian menuju ke kota. Di dalam kota, banyak anggota klan misterius yang terluka parah sudah terkubur dalam keputusasaan. Su Xiaoqi adalah salah satunya.
Ketika dia melihat saudara perempuannya berdiri di luar, dia berteriak padanya. Cukup, saudari, Sun Wukong tidak akan kembali. Fraksi surga yang meledak juga tidak. Sun Wukong tidak pernah menjadi anggota fraksi surga yang meledak sejak awal. Mari kita serahkan saja padanya, saudari. Jika itu antara dimusnahkan atau menyerah, Anda harus memilih untuk menyerah, pikir Su Xiaoqi. Saya yakin bahwa selama saya masih hidup, saya dapat menemukan kesempatan untuk membalas dendam pada klan binatang iblis dan membangun kembali klan misterius. Su Ling'er dengan lembut menggelengkan kepalanya. Kita tidak boleh menyerah, tidak peduli apakah Sun Wukong kembali atau tidak. Jika kita menyerah, klan kita akan menderita. Jadi, apakah kamu benar-benar ingin klan kita dimusnahkan? Su Xiaoqi bertanya. Dia masih sangat muda. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi jika mereka menyerah. Su Ling'er menggelengkan kepalanya lagi. Sun Wukong harus menjadi anggota dari fraksi surga yang meledak. Jika tidak, dia tidak mungkin menciptakan meriam bertenaga dewa. Bahkan jika kita semua mati, aku yakin dia akan membalaskan dendam kita. Hahaha, Su Ling'er, kamu sangat naif. Lin Yi berkata sambil tertawa. Kamu masih berpikir bahwa fraksi surga yang meledak akan mengirim seseorang untuk menyelamatkanmu, membalaskan dendammu? Bahkan adik perempuanmu lebih praktis darimu. Menyerah. Hahaha, semua binatang iblis tertawa. Mereka mulai mengejek Su Ling'er. Dia adalah anggota klan misterius dan dia berharap manusia dari fraksi surga yang meledak akan datang untuk menyelamatkannya? Ini menggelikan. Mantan rajamu, Sun Wukong, hanyalah pembohong. Dia tidak mungkin menjadi anggota dari fraksi surga yang meledak. Bahkan jika dia, itu tidak akan membuat perbedaan. Kami sama sekali tidak takut dengan fraksi surga yang meledak. Pembudidaya manusia jauh lebih lemah daripada kita binatang iblis. Ya, fraksi surga yang meledak terdiri dari sekelompok pecundang. Petik 2. Raja monyet itu hanya lelucon. Kamu sangat bodoh untuk percaya padanya. Petik 2. Mereka tertawa semakin keras. Anggota klan misterius semakin khawatir dan wajah mereka semakin pucat dari menit ke menit. Su Ling'er, menyerah, kata Lin Yi. Berhentilah melamun, bahkan jika Sun Wukong atau fraksi surga yang meledak datang, Anda ditakdirkan untuk mati bersama dengan semua rekan Anda. Anda terlalu naif untuk menjadi kepala klan Anda. Petik 2. Su Ling'er hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba, ada suara sekeras guntur. Bang! Lebih dari 10 sosok bepergian ke kota dengan berlari di atas awan petir. Atas perintah Sun Wukong, kepala fraksi surga yang meledak, aku, Suke, datang untuk membantu. Atas perintah Sun Wukong, kepala fraksi surga yang meledak, aku, Hua Wuke, datang untuk membantu. Atas perintah Sun Wukong, kepala fraksi surga yang meledak, aku, Ye Liangchen, datang untuk membantu. Atas perintah Sun Wukong, kepala fraksi surga yang meledak, aku, Wu Wukai, datang untuk membantu. Atas perintah Sun Wukong, kepala fraksi surga yang meledak, aku, Sue Ziqian, datang untuk membantu. 11 angka, mereka tiba seperti sebelumnya di aula pertemuan Sekte Perubahan Besar, mengenakan jubah hitam dan topeng. Sungguh organisasi yang agung dan misterius. Suara mereka menyebabkan gendang telinga semua orang bergetar. Seolah-olah suara itu berasal dari alam semesta itu sendiri. Semua orang terdiam, menatap 11 sosok luar biasa yang turun dari langit. Ke-11 sosok itu mendarat dengan anggun. Semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di tahap transformasi bayi. Fraksi surga yang meledak, benar-benar ada di sini. Terlebih lagi, Sun Wukong adalah pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak. Bagaimana bisa seekor monyet di panggung bayi asli menjadi pemimpin fraksi dari begitu banyak pembangkit tenaga listrik? Astaga, bagaimana ini bisa terjadi? Ini benar-benar mengejutkan Su Ling'er dan orang-orangnya. Sun Wukong telah memberitahu mereka bahwa dia adalah anggota fraksi surga yang meledak, tetapi dia tidak pernah mengatakan apapun tentang menjadi pemimpin fraksi. Tandai situs web ini gratis, web.vl.com untuk memperbarui novel terbaru. Karena klan misterius tidak mendengar apapun tentang Sun Wukong sejak dia meninggalkan mereka, banyak anggota klan misterius mulai curiga bahwa Sun Wukong telah menipu mereka. Namun, sekarang setelah mereka tahu dia adalah pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak, semuanya mulai masuk akal. Ini menjelaskan semuanya. Tidak heran kami belum pernah mendengar berita tentang Sun Wukong. Pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak selalu misterius dan tidak diketahui. Sekarang kita akhirnya mengerti, karena tidak ada yang tahu siapa pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak, masuk akal jika kami tidak menerima berita tentang Sun Wukong.
Binatang iblis ketakutan. Sebelumnya, mereka mengira Sun Wukong tidak berarti apa-apa. Mereka tidak tahu bahwa Sun Wukong sebenarnya adalah anggota fraksi surga yang meledak, apalagi pemimpin fraksi. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana monyet dari klan misterius, yang hanya di tahap bayi asli, menjadi pemimpin Anda? Lin Yi dari klan binatang iblis bertanya dengan tidak percaya. Wajah Lin Yi jatuh. Sebagai pembangkit tenaga listrik di level 4 tahap transformasi bayi, dia sangat kuat. Namun, di depan begitu banyak pembangkit tenaga listrik di level 3 tahap transformasi bayi, dia menjadi gugup. Suara mendesing. Kesebelas sosok itu mengarahkan pandangan dingin mereka padanya melalui topeng mereka. Sebuah suara tajam kemudian memecah kesunyian. Siapa bilang aku hanya di tahap bayi asli? Saat berikutnya, ledakan musik datang. Dun dun dun, dot dun dun, dot dun dun dun. The Small Sword Society Overture mulai dimainkan. Semua orang menahan napas dan melihat ke langit. Sesosok terbang di atas awan. Musik tema yang berapi-api menambah kemegahan pintu masuknya. Sun Wukong kemudian muncul sepenuhnya. Namun, Sun Wukong ini sebenarnya hanya Suke yang menyamar. Suke menggunakan wayang penyamaran untuk mengubah penampilannya. Dia mengenakan surat berantai emas, sayap phoenix ungu, helm emas, dan sepatu bot awan akar teratai 2. Monkey King Bar di tangannya sangat mempesona. Meskipun itu bukan Monkey King Bar yang legendaris, itu cukup untuk mengejutkan semua orang. Awan melambat hingga berhenti dan mulai menyebar dari bawah kakinya. Ledakan. Sun Wukong mendarat di tanah, memecahkannya dengan pendaratannya yang berat. Kehadirannya begitu mendominasi sehingga tidak ada yang berani menatap matanya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tingkat 3 dari tahap transformasi bayi? Semua orang terkejut. Lebih dari 1 tahun yang lalu, monyet ini hanya berada di level 6 dari tahap bayi asli. Sekarang dia telah mencapai level 3 dari tahap transformasi bayi. Kemajuan ini sulit dipercaya orang. Bagaimana hal yang keterlaluan bisa terjadi? Ini pasti monyet palsu kan? Sun Wukong, Sulinger berseru dengan gembira. Dia menghela napas lega. Dia dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya dan kejutan yang menyenangkan. Klan misterius berada di ambang kepunahan. Sulinger dan orang-orangnya hampir kehilangan kepercayaan dan siap menghadapi kematian mereka. Tapi akhirnya, Sun Wukong telah tiba, dengan cara yang begitu mendominasi dan megah. Saya terlambat, Suke berkata dengan sungguh-sungguh, melihat tubuh anggota klan misterius yang tak terhitung jumlahnya di medan perang. Apakah kamu Sun Wukong? Lin Yi bertanya tiba-tiba. Pertanyaan Lin Yi memiliki waktu yang sangat buruk dan ditanyakan dengan sikap yang sangat buruk. Suke sudah marah karena berapa banyak anggota klan misterius yang mati. Komentar Lin Yi hanya menambah bahan bakar kemarahannya. Persetan denganmu, berhenti membuang waktuku, cicipi Monkey King Bar saya. Suke mengutuk. Suke melompat dan mengayunkan tongkatnya langsung ke Lin Yi. Ekspresi Lin Yi jatuh. Dia kemudian mulai menggunakan seni sihir untuk membela diri. Dia belum pernah bertemu orang yang begitu lugas, seseorang yang baru saja menyerang pada pandangan pertama. Ini keterlaluan. Namun, dia tidak takut. Dia tidak pernah takut ketika dia terlibat dalam skenario pertempuran jarak dekat. Faktanya, alasan dia berbicara dengan Sun Wukong sejak awal adalah untuk mencegah anggota fraksi surga yang meledak menyerangnya sekaligus. Bagaimanapun, dia pasti kalah jumlah dan tahu dia tidak bisa melawan mereka semua pada saat yang bersamaan. Kamu mencari kematian? Lin Yi mendengus. Lin Yi mengepalkan tinjunya. Sebuah bayangan hitam muncul di belakangnya. Itu tampak seperti kepala sapi raksasa. Melihat ini, Sulinger berteriak pada Suke. Hati-hati, Sun Wukong. Dia adalah setan lembu. Garis keturunan iblis lembu sangat kuat. Tolong hati-hati. Bang! Monkey King Bar Suke bertabrakan dengan tinju Lin Yi. Keduanya terpesona oleh gelombang udara yang dihasilkan dari tabrakan. Monkey King Bar di tangan Suke hancur total. Ini sedikit mengejutkannya. Setan lembu ini benar-benar kuat. Tidak heran dia mampu menghancurkan God Power Cannon. Fisiknya luar biasa kuat. Klan misterius ketakutan atas nama Suke sedangkan binatang iblis tersenyum. Mereka bangga dengan kekuatan pemimpin mereka. Namun, Lin Yi bahkan lebih terkejut daripada Suke. Dia tidak percaya monyet ini bisa begitu kuat untuk mencapai titik impas dengannya dalam tabrakan langsung seperti itu. Lin Yi baru saja mencapai level 4 tahap transformasi bayi. Namun, dia telah meningkatkan kekuatan karena garis keturunan ini. Selain itu, dia telah mempelajari seni penguatan fisik kuno. Oleh karena itu, dia cukup kuat untuk menang melawan pembudidaya di level 6 tahap transformasi bayi di klan binatang iblis.
Tapi sekarang, dia kalah melawan monyet kecil yang hanya berada di level 3 tahap transformasi bayi. Bagaimana ini bisa terjadi? Artefak sihirmu hilang. Bagaimana Anda berharap untuk melawan saya sekarang? Lin Yi berkata dengan senyum dingin. Dia mencoba mengintimidasi Suke. Namun, Suke hanya tersenyum menghina. Tanpa artefak sihirku, kekalahanmu akan lebih menyedihkan. Melihat bahwa Suke akan bertarung hanya dengan tinjunya, orang-orang dari klan misterius sangat cemas. The Demonic Beast menyombongkan diri dengan sarkastik. Mengabaikan binatang iblis lainnya, Suke mengepalkan tinjunya dan melakukan gaya penindasan penjara Raja Neraka. Baut petir dan api mulai mengalir di permukaan tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa budidaya dua elemen ini telah selesai. Dia berlari langsung ke arah Lin Yi. Bang! Tabrakan langsung lainnya, kali ini tinju melawan tinju. Kekuatan dari tabrakan ini bahkan lebih hebat dari yang terakhir. Sepertinya udara itu sendiri akan retak di bawah tekanan tabrakan. Gemuruh! Lin Yi terpesona, buku-buku jarinya patah dan berdarah. Suke, di sisi lain, tidak tergores. Dia tersenyum dingin. Konsekuensi dari tabrakan ini mengejutkan semua orang. Sudah kubilang kekalahanmu akan lebih menyedihkan tanpa artefak sihir. Suke berkata dengan anggun. Semua orang terdiam. Semua orang di klan misterius menahan mulut mereka ternganga. Klan binatang iblis juga benar-benar tercengang. Raja mereka, yang memiliki fisik terkuat dari mereka semua, terluka parah oleh tinju monyet. Ketika klan misterius sadar, mereka mulai berteriak kegirangan. Raja Iblis Dukun! Raja Iblis Dukun! Raja Iblis Dukun! Mulut Suke berkedut tanpa sadar. Sial, jangan panggil aku Raja Iblis Kotor 3, oke? Bagaimana saya bisa menjadi kotor dengan memukul seseorang dengan tinju saya? Lin Yi, Anda adalah Raja Iblis Kotor. Dalam kemarahannya, Suke mencoba meninju dada Lin Yi, tetapi Lin Yi memblokir serangan ini dengan tangan baiknya. Engah! Lin Yi terkejut, orang ini masih menyerangnya. Meskipun Lin Yi memblokir pukulan Suke, pukulan itu masih cukup untuk melukainya. Dia meludahkan seteguk darah segar. Sebelum Lin Yi sempat bereaksi, Suke meninjunya untuk kedua kalinya. Dan ketiga kalinya, dan keempat, dia terus meninju. Raja Iblis Dukun, Raja Iblis Dukun. Melihat Suke meninju sinar matahari yang hidup dari Lin Yi, orang-orang dari klan misterius menjadi lebih bersemangat. Sorak-sorai mereka tidak pernah berakhir. Saat Suke menjadi lebih marah dan lebih marah, pukulannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Dia kemudian memberi Lin Yi pukulan 1-2 yang meluncurkannya ke langit seperti karung pasir sebelum dia jatuh kembali ke tanah. Bang! 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 Lin Yi hampir tidak bisa membela diri, apalagi melawan. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Suke menjadi lebih marah. Kenapa lagi pukulannya akan meningkat dalam kecepatan seperti ini? Lin Yi dalam kesedihan tanpa air mata. Dia memuntahkan lebih banyak darah. Kenapa kamu begitu marah padaku? Mengapa pukulanmu menjadi semakin ganas? Lihat, seorang anggota klan misterius berkata dengan terkejut. Sepertinya serangan Raja Iblis Dukun kita menjadi semakin ganas. Kamu benar, bagaimana ini mungkin? Dia harus didorong oleh sorakan kita. Tepat, semuanya, teruslah berteriak. Raja Iblis Dukun, Raja Iblis Dukun, Raja Iblis Dukun. 1. Sun Wukong adalah pahlawan dalam drama A Chinese Odyssey. 2. Sun Wukong memakai semua hal ini dalam film A Chinese Odyssey. 3. Raja Iblis Dukun memiliki pengucapan yang sama dengan Raja Iblis Kotor dalam bahasa Cina. Bang! Suke memukul Lin Yi dengan sangat keras sehingga dia terbang melintasi langit. Darah mengalir dari tubuh Lin Yi. Meskipun tubuhnya kuat karena garis keturunannya, dia masih tidak tahan dengan pukulan Suke. Saat tubuhnya jatuh ke tanah, dia menyadari bahwa dia tidak bisa berharap untuk menang melawan Suke. Anggota klan misterius yang berada di luar menara istana Raja Iblis terus berteriak, berharap untuk meningkatkan moral Suke. Raja Iblis Dukun! Raja Iblis Dukun! Dengan mendukung Sun Wukong, mereka juga memberitahu lusinan orang yang terluka di menara bahwa mereka sekarang memenangkan pertempuran karena sebagian besar orang di menara terlalu terluka untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ribuan binatang iblis berdiri di luar dan menatap tajam ke arah Suke, seperti sekelompok harimau yang menatap mangsanya. Tandai situs web ini gratis, web.vl.com untuk memperbarui novel terbaru. Suke berjalan ke Lin Yi yang tak berdaya. Kamu benar-benar menyedihkan, dia mencibir. Saya pikir Anda akan menjadi tangguh karena Anda mewarisi garis keturunan Ox Demon. Saya tidak pernah berpikir Anda akan begitu lemah. Petik 2.
Sun Wukong, bahkan jika kamu mengalahkanku, kamu masih tidak dapat membantu mereka. Segera setelah saya memberi perintah, semua anggota klan misterius akan dibunuh, teriak Lin Yi dengan marah. Saya anggota klan binatang iblis, pikir Lin Yi. Aku bahkan mewarisi garis keturunan Ox Demons. Namun, saya telah dikalahkan secara fisik oleh seseorang dari klan misterius. Betapa menyedihkan. Jadi kamu ingin binatang iblismu menyerangku bersama karena kamu gagal membunuhku 1 lawan 1? Suke bercanda. Ribuan binatang iblis? Sungguh, itu hanya sepotong kue bagiku, pikir Suke. Anggota klan misterius tidak sepercaya diri Suke. Meskipun mereka memiliki meriam bertenaga dewa, mereka masih merasa tidak mungkin menang dengan begitu sedikit anggota klan misterius yang tersisa. Begitu ribuan binatang iblis melakukan serangan mereka terhadap kekuatan kecil mereka yang berjumlah sekitar 100 orang, mereka akan tamat. Pada saat ini, Sulinger telah berjalan ke Suke. Sun Wukong, sebaiknya kita mundur, bisik Sulinger kepada Suke. Tidak perlu, percayalah. Begitu mereka berani bergerak 1 langkah, saya akan membunuh mereka semua, kata Suke dengan percaya diri. Tiba-tiba, Sulinger merasakan tangan Suke di pinggangnya. Dia tersipu ketika dia merasakan tangannya perlahan-lahan bergerak ke bawah. Sun Wukong, tolong berhenti, kata Sulinger, menatap Suke. Maaf, aku tidak bisa menahannya. Sekarang bukan waktunya untuk ini. Saya telah kehilangan rekan-rekan yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran. Kami harus mencoba yang terbaik untuk menjaga sisanya tetap hidup, kata Sulinger dengan wajah serius. Maksudmu begitu aku membuat mereka semua tetap hidup, kita bisa berhubungan seks? Suke bertanya, matanya berbinar karena kegembiraan. Berhenti menjadi seperti ini, Sulinger tersipu. Dia sangat malu. Seperti yang saya katakan, mereka hanya sepotong kue bagi saya. Hahaha, Suke berkata, tertawa terbahak-bahak. Tinggalkan di sini dalam setengah jam. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua. Mendengar ini, semua binatang iblis agak takut. Bagaimanapun, Suke berada di tahap transformasi bayi dan telah mengalahkan pemimpin mereka. Namun, tidak satupun dari mereka mundur karena jika mereka melakukannya, mereka akan menjadi bahan tertawaan terbesar di dunia. Ribuan binatang iblis, ditakuti oleh seseorang dari klan misterius. Mereka tidak bisa membiarkan ini terjadi. Lin Yi mencibir. Dia tidak percaya bahwa Suke bisa membunuh ribuan binatang iblis sendirian, bahkan dengan 10 pembantunya. Sun Wukong, beraninya kau begitu sombong? Kami berdua tahu bahwa jika kamu menghadapi pasukan binatang iblisku, kamu dan anggota faksimu juga akan terluka parah. Simpan kekhawatiranmu untukku. Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa tidak ada satu nyawa pun yang akan hilang di pihak saya. Bawa saja. Aku tidak pernah mengira kamu akan sekeras kepala Sulinger ini. Berhenti bicara omong kosong. Saya akan setuju untuk mundur jika Anda memberi saya 10 orang dari pihak Anda, kata Lin Yi. Selama saya berhasil membawa 10 tawanan kembali, saya tidak akan menjadi bahan tertawaan, pikir Lin Yi. Mendengar ini, Suke merasa geli. Wu Wukai mulai berbicara. Menurutmu siapa dirimu? Beraninya kau membuat permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. Saya memperingatkan Anda, jika Anda dan rekan-rekan Anda bergerak 1 langkah ke depan, saya akan membunuh Anda semua, kata Wu Wukai. Mendengar ini, Lin Yi dan rekan-rekannya tercengang dan marah. Suke tersenyum ketika dia diam-diam mengendalikan doppelgangernya. Dia menatap binatang iblis di tanah, mengukur mereka untuk melihat apakah dia bisa membunuh mereka semua dalam 1 pukulan. Orang-orang yang selamat di dalam menara istana Raja Iblis khawatir dan takut. Mereka tahu bahwa mereka berada di bawah perlindungan 10 orang kuat dari tahap transformasi bayi. Tetap saja, mereka merasa tidak aman. Bang! Dia mengaktifkan esensi guntur di dalam tubuhnya. Esensi guntur mulai mengalir ke lengannya. Sun Wukong, kamu benar-benar berniat menjadi musuh klan binatang iblis? Lin Yi bertanya. Suke tersenyum dan tiba-tiba mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Banyak petir muncul dan menjadi terjalin. Pada awalnya, kilat berwarna biru, kemudian semuanya berubah menjadi ungu dan diselimuti oleh cahaya kemasan. Akhirnya, petir terbentuk menjadi bola energi petir yang berputar. Baik, sepertinya kamu telah memutuskan untuk menjadi musuhku. Tiba-tiba ribuan binatang iblis di tanah mulai berteriak. Sun Wukong, kamu akan menyesali keputusan ini. Buktikan kepada saya, buktikan bagaimana kamu bisa melenyapkan ribuan demonic beast hanya dengan 1 serangan. Lin Yi mencibir. Semuanya, pergi. Bang, bang, bang. Bumi bergetar saat demonic beast menyerbu ke arah menara. Sun Wukong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sulinger memandang Suke. Aku tidak tahu harus berbuat apa.
Suke menghela nafas. Apa? Sulinger bertanya, terkejut. Wajahnya menjadi pucat. Dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Apakah ini berarti klan misterius pasti akan musnah hari ini? Berikut adalah ide. Karena mereka sangat ingin mati, aku akan membuat keinginan mereka menjadi kenyataan. Suke tersenyum. Suke menyebabkan bola petir yang berputar menjadi sebesar bola sepak. Sejumlah besar energi berkumpul di dalam bola. Bola itu memancarkan sinar ungu dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Dia hampir siap untuk menyerang. Apa, seni sihir yang kamu gunakan? Ini tidak mungkin. Mengapa saya merasakan bau kesengsaraan surgawi? Petik 2. Ya ampun, mungkinkah dia telah menyerap kesengsaraan surgawi dan sekarang dapat menggunakannya sebagai senjata? Semua binatang iblis dan klan misterius terkejut. Bola petir di tangan Suke sekarang begitu ganas sehingga semua orang ketakutan. Lin Yi tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kekuatan kesengsaraan surgawi akrab baginya. Merinding naik di sekujur tubuhnya. Sun Wukong, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda memanggil kesengsaraan surgawi? Apakah Anda ingin membuat kita semua terbunuh? Teriak Lin Yi. Suke tersenyum dingin. Mati bersama denganmu? Kamu benar-benar imajinatif. Tandai situs web ini gratis, web.vl.com untuk memperbarui novel terbaru. Suara mendesing. Bola petir di tangan Suke tumbuh 10 kali lipat dari ukuran aslinya. Itu sangat besar sehingga hampir setinggi Suke. Aku bilang aku akan memusnahkan kalian semua dengan satu gerakan. Sekarang saya akan menepati janji saya. Mati saja. Suke membuang bola petir raksasa itu. Itu menabrak pasukan binatang iblis seperti matahari jatuh, ungu dan emas. Gemuruh. Bola petir meledak. Baut petir ungu dan emas menutupi tanah seperti lautan kematian listrik. Pasukan binatang iblis, yang sekarang ditelan lautan petir, mulai berteriak. Kulit dan daging mereka menjadi terkoyak dan mereka berdarah di mana-mana. Beberapa binatang iblis terpesona oleh gelombang udara. Ini adalah binatang iblis yang mati seketika. Binatang iblis di panggung inti emas dan panggung bayi asli ditutupi oleh guntur dan kilat yang diciptakan Suke. Seolah-olah mereka sedang melintasi kesengsaraan surgawi. Selain itu, mereka juga mengalami guntur surgawi dari awan ungu dan bencana kuno. Semua jenis petir yang digabungkan ini merobek-robek binatang iblis. Bahkan Lin Yi, sebagai Raja Binatang Iblis di level 4 tahap transformasi bayi, dilumpuhkan oleh petir, yang sekarang telah membuat banyak luka di tubuhnya. Dia berdarah di mana-mana. Dia merasa seperti tikus tersiksa yang tenggelam dalam darahnya sendiri. Sun Wukong, berhenti! Lin Yi berteriak. Kali ini, dia benar-benar takut akan nyawanya. Dia tidak percaya seseorang dari klan misterius bisa begitu kuat. Dengan fisik yang tangguh dan seni sihir yang mengerikan, orang ini benar-benar tak terbendung. Tutup mulutmu, Suke mendengus. Suke kemudian menyebabkan lautan guntur dan kilat di medan perang menjadi lebih ganas dan mengerikan. Gemuruh. Gelombang kejut besar melonjak melalui pasukan Demonic Beast. Gerombolan binatang iblis jatuh ke tanah dan menjadi tak bernyawa. Notifikasi sistem terus terngiang di benak Suke untuk tampilan ketangguhan yang berhasil dan untuk bonus pengalaman. Pertempuran ini benar-benar membuahkan hasil. Dia baru saja mendapatkan lebih dari 3.000 poin tangguh bertindak dan puluhan juta poin pengalaman. Sekarang dia sangat dekat untuk mencapai level 4 dari tahap transformasi bayi. Lin Yi berteriak. Meskipun fisiknya kuat, salah satu anggota tubuhnya dipotong oleh petir emas dan jatuh ke tanah. Asap putih mengepul dari dahan. Baunya seperti daging sapi. Rupanya, itu telah dimasak oleh kilat. Ketika Budfest, yang bersembunyi agak jauh, mencium bau daging yang dimasak, matanya menjadi cerah. Dia berlari menuju Demonic Beast yang sekarat. Kaki lembu itu milikku, Budfest berteriak. Ledakan. Pada saat ini, sambaran petir ungu menghantam tubuh Budfest. Dia berteriak pahit dan bergegas kembali. Mata Suke melebar. Budfest tidak tergores. Bulunya masih mengkilat. Kamu, anjingku, luar biasa. Suke tersenyum. Ketika Budfest tiba kembali di zona aman, dia jatuh ke tanah seolah-olah dia terluka parah. Aku sekarat, katanya lemah. Kamu harus menyembuhkanku dengan kaki sapi panggang itu. Mendengar ini, Lin Yi sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan darah. Dari mana anjing sialan ini berasal? Dia juga adalah binatang iblis. Kenapa dia begitu kasar? Beraninya dia berencana memakan dagingku? Suke meninggikan suaranya sehingga dia bisa terdengar di atas guntur. Budfest, jangan berpura-pura mati. Setan lembu ada di sana, kata Suke, menunjuk ke Lin Yi.
Daging sapi di tulangnya empuk dan enak. Bunuh saja dia dan bawa mayatnya padaku. Semua orang dari klan misterius terkejut. Raja Iblis Dukun sangat ganas. Pertempuran bahkan belum berakhir, namun, dia berbicara tentang memakan musuh. Rekan-rekan dari klan misterius, dengarkan aku. Suke berteriak. Orang-orang memusatkan perhatian pada Suke. Mereka pikir Raja Iblis Dukun mereka memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Tolong, beritahu saya mana yang Anda sukai. Daging sapi rebus atau daging sapi panggang? Dan apakah Anda suka daging sapi pedas? Petik 2. Orang-orang dari klan misterius tidak bisa berkata-kata. Petik 2. Petik 2. Lin Yi juga terdiam. Saya suka keduanya, kata Butfest. Tapi bisakah kita menyiapkannya tanpa bumbu pedas? Tidak masalah, bawakan saja bahan-bahannya, kata Suke. Lin Yi sangat marah, namun, dia terluka parah dan harus fokus melawan petir, membuatnya tidak mungkin untuk mengekspresikan dirinya. Sulinger, kamu bisa membalaskan dendam sesama kita sekarang, kata Suke. Suke mengeluarkan busur perak dan menyerahkannya kepada Sulinger. Dia ingin dia bisa secara pribadi membalaskan dendam anggotanya yang gugur. Busur ini adalah artefak sihir bintang 6 yang dibeli Suke dari sistem. Itu lebih dari cukup untuk membunuh Lin Yi yang terluka parah. Oke, dia berkata. Sulinger mengambil busur perak tanpa ragu-ragu. Dia menatap Lin Yi dengan dingin. Kematian rekan-rekannya begitu segar. Selama 2 bulan sekarang, Lin Yi dan klannya telah membunuh orang-orangnya. Pasukan binatang iblis terlalu kuat. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak pernah bisa menang. Mereka siap untuk menyerah dan menjadi budak dari klan iblis. Namun, sekarang air pasang telah berbalik. Dia siap untuk membalas dendam. Suara mendesing. Untaian energi bercahaya terbang dari tangannya. Kemudian dia menarik busur. Ki spiritual berkumpul dari segala arah untuk membentuk panah. Dia mengarahkan panah ke dada Lin Yi. Lin Yi, sekarang giliranmu untuk menikmati perasaan menjadi mangsa seseorang. Hari ini, saya memperingati anggota klan misterius yang dibantai oleh Anda. Untuk pengorbanannya, aku akan menggunakan darahmu, kata Sulinger. Suaranya jelas, kuat, dan dingin. Tidak, berhenti, kata Lin Yi. Lin Yi benar-benar ketakutan. Dia merasakan tekanan kematian yang akan datang. Gedebuk. Panah menembus langsung ke jantung Lin Yi. Hitam. Lin Yi meludahkan seteguk darah segar. Seluruh tubuhnya sekarang dilalap petir. Dia tidak bisa lagi menahannya. Gemuruh. Beberapa sambaran petir emas menghantam Lin Yi, merobek sisa dagingnya. Akhirnya, tubuh Lin Yi menjadi kabut darah. Tidak, Butfest berteriak, mengeluarkan jeritan menyayat hati. Itu daging sapi saya yang dibakar? Sulinger, bagaimana dengan daging anjing untuk makan malam-malam ini? Suke bertanya sambil tersenyum. *CK. Butfest mengutuk dan melarikan diri. Sebelum kamu pergi, kamu bilang kamu akan memasak mie untukku kapan-kapan kan? Sulinger bertanya sambil tersenyum. Mie apa yang ingin kamu makan? Suke bertanya. Akhirnya, pertempuran antara klan misterius dan klan binatang iblis telah berakhir, dan hampir semua binatang iblis dimusnahkan. Lin Yi, serta binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di tahap inti emas dan bayi asli, telah dihancurkan oleh pencahayaan. Hanya beberapa binatang iblis yang berada di tahap yang lebih rendah yang selamat. Ini karena mereka berada di luar jangkauan kilat Suke. Poin tangguh bertindak Suke telah meningkat lebih dari 3.000 poin. Poin pengalamannya juga meningkat menjadi puluhan juta poin. Dia sekarang berada di tingkat keempat tahap transformasi bayi. Sayangnya, dia tidak bisa menghidupkan kembali orang mati. Anggota klan misterius yang terluka parah dengan cepat pulih setelah mereka minum obat yang diberikan Suke kepada mereka. Begitu mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka, mereka mulai membersihkan medan perang dan mengubur rekan-rekan mereka. Hari itu, Suke, Sulinger memutuskan untuk bermalam di lantai 3 menara. Anggota lainnya berencana untuk bermalam di menara juga. Begitu mereka berada di lantai 3 menara, Sulinger memberitahu Suke mengapa Lin Yi menyerang. Klan binatang iblis ingin membangun prestise di antara klan lain dengan menangkap anggota klan misterius. Untuk melakukan ini, mereka berhasil memperdaya 1 atau 2 anggota dari setiap suku klan misterius untuk bekerja sama dengan mereka begitu klan binatang iblis melancarkan serangan mereka. Sulinger juga memberitahunya bahwa susunan teleportasi sekarang rusak. Susunan teleportasi ini seharusnya menyediakan teleportasi 2 arah, tetapi sekarang mereka hanya dapat menteleportasi orang 1 arah. Selain itu, Arai sekarang hanya dapat mendukung teleportasi jarak pendek.
Tandai situs web ini gratis, web, VL.com untuk memperbarui novel terbaru. Semua informasi tentang Arai ini mengejutkan Suke. Namun, dia merasa tidak perlu mempelajari cara memperbaiki susunan klan misterius karena dia tahu bahwa Budfest tahu cara membuatnya lebih baik. Sun Wukong, bisakah kamu memberitahuku di mana Suke berada? Su Xiaoqi bertanya. Dia menghilang begitu pertempuran usai. Dia juga memakai topeng sepanjang waktu. Aku bahkan tidak sempat bertemu langsung dengannya, kata Su Xiaoqi sambil menggerakkan ekor merahnya. Untuk menemui saya secara langsung? Apa yang dia inginkan dariku? Tolong, aku benar-benar ingin bertemu dengannya. Katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu melihatnya? Suke tersenyum. Itu bukan urusanmu, katakan saja padanya untuk datang. Saya ingin bertemu dengannya, kata Su Xiaoqi. Aku tidak akan melakukannya, jawab Suke. Saya ingin bertemu dengan dia, Su Xiaoqi berkata, sedikit marah. Sun Wukong, jangan bercanda dengannya. Sejak Anda pergi, fraksi surga yang meledak telah menjadi sangat terkenal di antara negara api. Pria muda bernama Suke menjadi sangat terkenal. Kami juga telah mendengar bahwa dia sangat tampan, lembut dan brilian. Xiaoqi telah mendengar begitu banyak tentang dia selama setahun terakhir. Dia sangat mengaguminya dan ingin bertemu langsung dengannya. Mendengar ini, Suke merasa sangat senang. Saya tidak pernah berpikir gadis kecil arogan yang memanggil saya, monyet mati, sepanjang waktu ini akan sangat tergila-gila dengan saya. Kenapa dia mengagumiku? Ada banyak pria brilian di fraksi saya. Tunggu sebentar, tidak peduli siapa yang dia pilih untuk dikagumi di fraksi surga yang meledak, dia pasti akan mengagumiku. Suke berusaha keras untuk menahan keinginannya untuk tertawa. Su Xiaoqi, aku tidak pernah mengira kamu adalah tipe orang yang akan sangat tergila-gila pada seseorang. Monyet mati, itu urusanku. Tidak seperti Anda, Suke masih muda, tampan, dan sangat menjanjikan. Kamu hanya menjijikkan, kata Su Xiaoqi, memutar matanya ke arahnya. Su Xiaoqi, tidak baik menganggap orang yang kamu kagumi berada pada level yang sama dengan dewa, kata Suke. Kata siapa? Saya tidak peduli apa yang Anda katakan, dia adalah Tuhan saya. Kenapa kamu begitu sulit? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa saya adalah Suke? Suke berkata sambil tersenyum. Omong kosong, beraninya kamu membandingkan dirimu dengannya? Petik 2. Petik 2 petik 2. Suke terdiam. Namun, Suke merasa sudah waktunya untuk menunjukkan kepada mereka siapa dia sebenarnya. Meskipun benar bahwa dia kembali untuk menemui Sulinger dan anggota klan lainnya, dia juga ingin melakukan sesuatu yang akan mengubah nasib klan misterius. Setelah beberapa saat, Suke berbicara lagi. Saya punya rahasia, dan saya pikir sudah waktunya untuk memberitahu Anda. Apa? Sulinger berkata. Sulinger terkejut, begitu juga Su Xiaoqi. Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu serius? Yah, masalahnya, aku tidak pernah menjadi anggota klan misterius. Apa? Sulinger dan Su Xiaoqi bingung. Ketika Sulinger pertama kali bertemu Suke, dia ragu bahwa dia adalah anggota klan misterius karena dia berperilaku agak aneh untuk seorang anggota. Namun, mereka berdua melewati kesengsaraan surgawi bersama, yang terletak di tanah air klan misterius. Tidak ada orang lain selain anggota klan misterius yang bisa melalui kesengsaraan surgawi ini. Begitulah cara dia tahu bahwa dia adalah anggota sejati. Tapi sekarang, Suke memberitahu mereka bahwa dia tidak pernah menjadi anggota klan misterius. Ini tidak mungkin. Sulinger tertawa. Dia percaya bahwa dia bercanda dengan mereka. Sun Wukong, apakah kamu serius? Su Xiaoqi bertanya, jika kamu bukan anggota klan misterius, lalu kamu termasuk dalam klan apa? Apa jadinya kamu jika kamu bukan salah satu dari kami? Saya manusia, kata Suke. Apa? Sulinger dan Su Xiaoqi tercengang. Seorang manusia? Sun Wukong adalah manusia? Ini tidak mungkin. Sun Wukong, kamu tidak mungkin menjadi manusia. Manusia tidak akan memiliki banyak bulu di tubuhnya sepertimu, kata Su Xiaoqi. Saya baru saja mengubah penampilan saya, dan nama Sun Wukong palsu. Omong kosong, aku tidak membelinya, kata Su Xiaoqi sambil menatapnya. Sulinger benar-benar terpana dan tidak tahu harus berpikir apa. Kakak, jangan bilang kamu membeli kata-katanya. Kami berdua tahu dia suka bercanda, kata Su Xiaoqi. Dia tidak bercanda, kata Sulinger, menggelengkan kepalanya. Dia tahu Sun Wukong dengan sangat baik. Dia tahu dia tidak akan bercanda tentang sesuatu ini. Setidaknya, tidak dengan cara ini. Apa? Su Xiaoqi terkejut, lalu, dia anggota klan apa? Siapa dia sebenarnya?
Itulah yang saya coba cari tahu. Sullinger berkata, menatap Suke. Kamu siapa? Suke memaksakan senyum. Dia sama sekali tidak ingin memberitahu mereka siapa dia sebenarnya. Tapi, dia tahu ada makhluk yang terkubur di Gunung Lima Elemen dan makhluk ini mungkin adalah Sun Wukong yang asli. Dia takut jika makhluk itu melarikan diri, dan jika ternyata itu adalah Sun Wukong, itu akan menyebabkan banyak masalah bagi klan misterius. Karena itu, dia merasa perlu mengungkapkan identitasnya. Selain itu, dia ingin melakukan sesuatu yang benar-benar akan mengubah nasib klan misterius. Untuk melakukan ini, dia harus memberitahu mereka siapa dia sebenarnya. Suke menarik napas dalam-dalam. Itu benar, saya Suke.